Halo sahabat trader semuanya, selamat datang di channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan sharing apa perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental, dan kita juga akan bahas apa fungsi dari kedua analisa ini, baik itu analisa teknikal dan apa fungsi dari analisa fundamental, dan bagaimana mengaplikasikan kedua analisa ini dalam kegiatan trading kita. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap terkait perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental dan juga fungsi dari kedua analisa ini, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini, silakan diklik. Dan adapun panduan untuk cara open account trading di XM telah kami jelaskan pada playlist belajar forex mulai dari nol. Oke, silakan ikuti langkah-langkahnya dari awal, mulai dari isi data personal, kemudian sampai dengan submit identitas kita. Oke, mari kita mulai saja bahas analisa teknikal dan analisa fundamental. Kita akan santai saja, kita akan bicara dari kedua analisa ini, apa fungsi dan pentingnya kedua analisa ini. Kita sering sekali mendengar sebuah pernyataan daripada analis teknikal bahwa grafik ataupun harga itu tidak pernah bohong dan merupakan sebuah visual daripada fundamental dan ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan ini salah atau benar? Bahwa grafik merupakan visual daripada fundamental dan ekonomi. Tidak ada yang salah daripada pernyataan ini, karena memang grafik ataupun chart ini merupakan sebuah representasi daripada order pembelian dan juga order penjualan yang dilakukan oleh trader ataupun oleh pelaku pasar. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang ialah apa yang menjadi dasar ataupun landasan seorang pelaku pasar, baik itu trader, bank, dan lain sebagainya melakukan open transaksi buy ataupun sell dalam market. Oke, ini yang harus dijawab oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, sehingga kita paham apa fungsi dan kegunaan dari kedua analisa trading ini. Para pelaku pasar, baik itu trader, baik itu investor, institusi, dan lain sebagainya, melakukan open posisi buy ataupun membeli sebuah instrumen trading ataupun menjual sebuah instrumen trading, ini disebabkan karena perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Oke? Yang ini, mereka melakukan pembelian terhadap sebuah instrumen trading karena adanya perubahan dari ketiga sektor ini, yaitu sektor politik, sosial, dan ekonomi. Oke, inilah yang menjadi konsep daripada analisa fundamental. Kita langsung ke contoh kasusnya saja agar sahabat trader Forex Club Indonesia semua paham dan mengerti fungsi dan kegunaan dari dua analisa trading ini dan bagaimana mengaplikasikan dalam kegiatan trading kita. Oke, ini contoh ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya dari analisa fundamental dan analisa teknikal. Misal, The Fed sebagai bank sentral daripada Amerika Serikat ingin stop stimulus yang selama ini berjalan. Program ini ingin di stop. Kemudian, ingin menaikkan suku bunga acuan menjadi 3%. Nah, dua kebijakan moneter ini tentu akan berpengaruh terhadap mata uang US dollar. Efek yang pertama, jika dua program ini dijalankan oleh The Fed, ini contoh ya, sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, jika program stimulus diberhentikan senilai 120 miliar US dollar ini di stop, maka jumlah uang beredar dalam bentuk US dollar akan berkurang. So, JUB akan berkurang. Jumlah uang beredar ataupun money supply-nya akan berkurang. Kemudian yang kedua, jika suku bunganya dinaikkan, maka investor akan lebih memilih menyimpan uang mereka di perbankan karena mereka akan mendapatkan bunga daripada aset yang mereka simpan di perbankan. Kemudian yang ketiga, jika jumlah uang beredar ini sedikit, ataupun berkurang, maka nilai daripada mata uang US dollar ini sendiri akan menguat. Kita bicara nilai. So, ini menandakan bahwa mata uang US dollar akan menguat. Ini kebijakan moneter The Fed. Kemudian, jika kita baca kebijakan moneter Bank of Japan, ini bertolak belakang dengan kebijakan moneter daripada The Fed, di mana suku bunga acuan mereka
minus 1%, oke, di bawah 0%, kemudian tetap melakukan program stimulus senilai 20 triliun yen Jepang per bulan. Oke, sebuah kebijakan moneter yang bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Oke, di mana tadi kan Amerika Serikat stimulusnya ingin stop QE, dan ingin menaikkan suku bunga. Sedangkan Bank of Jepang, oke, stimulusnya tetap berjalan dan suku bunga acuannya minus 1%. Nah, jika kita baca kebijakan moneter Bank of Jepang ini, maka efeknya terhadap mata uang yen Jepang, yang pertama, jumlah uang beredar dalam bentuk yen Jepang akan semakin banyak. Karena setiap bulan, stimulus digelontorkan oleh bank sentral, oke, senilai 20 triliun. Kemudian efek yang kedua, jika suku bunganya minus, maka investor akan lebih memilih menaruh aset mereka pada instrumen investasi yang lebih menguntungkan, bukan menyimpan uang mereka di perbankan. Karena memang kalau kita simpan uang kita di bank, pada saat suku bunga acuan minus, maka yang akan kita dapatkan ialah uang kita akan berkurang dipotong oleh suku bunga yang kondisinya minus. Oke? So, investor tidak akan menyimpan uang mereka di perbankan dan lebih memilih instrumen investasi yang lebih menguntungkan bagi mereka. Kemudian, jika jumlah uang beredarnya banyak dan investor lebih memilih menempatkan aset mereka pada instrumen-instrumen investasi yang lebih menguntungkan, maka nilai mata uang yen Jepang sendiri, JPY sendiri akan menjadi melemah. Oke? Nilai daripada mata uangnya akan menjadi melemah karena sebab jumlah uang beredarnya terlalu banyak dan tidak ada orang yang menyimpan uang mereka di perbankan sebab suku bunganya minus. So, dari dua kebijakan moneter bank sentral masing-masing negara ini, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa US dollar akan menguat, sedangkan yen Jepang akan melemah. Oke? Jadi, arah daripada mata uang USD JPY ini akan naik. Sekarang kita lihat teknikalnya. Oke? Adakah sebuah pola ataupun pattern yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan atau tidak pada grafik per mata uang USD JPY ini? Oke? Ini per mata uang USD JPY. Harga saat ini ada di sini. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa per mata uang USD JPY akan naik, maka kita cari sebuah pattern, baik itu pola candlestick ataupun chart pattern, support and resistance, supply and demand, dan sebagainya yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Oke? Misal kita gunakan support and resistance, ini level support. Oke? Ini juga level support. Ini level support. Oke? So, kita tunggu sampai dengan harga koreksi ke level support untuk melakukan open posisi buy. Oke? Ini jika kita menggunakan support and resistance. Nah, jika kita menggunakan candlestick, oke, kita lihat pola candlesticknya ada atau tidak sebuah pola yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Oke, ini pola candlestick bullish engulfing. Kalau kita analisa berdasarkan candlestick, maka ini sudah ada sebuah pola yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Oke, ini pola bullish engulfing. Kemudian kalau kita gunakan supply and demand analysis, ini level demand zone. Oke. Ini juga demand zone. Ini supply zone. Dan ini juga supply zone. So, kita tunggu sampai dengan harga memasuki area demand zone untuk kita melakukan open posisi buy. Oke? Nah, ini yang kadang sahabat trader Forex Club Indonesia semua miss antara analisa teknikal dan fundamental. Setelah kita tahu arah mata uangnya akan naik, maka yang kita lakukan dengan analisa teknikal ialah kita cari di mana entry point kita. Oke? Kalau kita entry buy ya di level support, kalau kita menggunakan support and resistance,
Kalau kita menggunakan chart pattern, maka silakan cari sebuah pola ataupun grafik yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Ada inverted head and shoulders, ada falling wedge, ada bullish rectangle, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita gunakan candlestick pattern, kita tunggu sampai dengan adanya pola bullish harami, ada pola candlestick bullish engulfing, dan lain sebagainya. So, ini yang kita cari di analisa teknikal. Ada atau tidak sebuah setup yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan, agar analisa fundamentalnya sesuai dengan analisa teknikal. Oke? Ketika teknikalnya sudah sesuai dengan analisa fundamental, maka ini merupakan sebuah peluang bagi kita untuk melakukan open posisi buy. Oke? Kan memang tadi kan telah kita belajar bersama bahwa kita kombinasikan, kita bandingkan antara dua kebijakan The Fed dan dua kebijakan Bank of Jepang, di mana Bank of Jepang ingin melemahkan mata uangnya dan The Fed ingin menguatkan mata uangnya. So, di teknikal, kita tunggu sampai dengan adanya sebuah setup yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Oke, teman-teman boleh entry buy limit ya, level-level support, ataupun kita lihat pola grafik, pola candlestick, dan lain sebagainya yang menunjukkan akan terjadinya kenaikan. Oke, nah ini merupakan fungsi daripada kedua analisa ini, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Oke, sahabat FCI semua dapat belajar analisa fundamental dalam playlist yang telah kami sediakan. Silakan buka di bagian ini YouTube channel Forex Club Indonesia. Ini home. Untuk melihat keseluruhan video, silakan buka di bagian video, klik menu video. Kemudian jika sahabat FCI ingin belajar fundamental, silakan buka di playlist. Ini ada analisa fundamental. Ada banyak sekali materi analisa fundamental yang dapat sahabat trader Forex Club Indonesia semua pelajari. Dan untuk melihat update analisa fundamental, sahabat FCI semua bisa membukanya di bagian tab komunitas. Yang ini silakan diklik. Oke, ini kami banyak bagikan update analisa fundamental. Ini 17 jam yang lalu. Kemudian ini 5 hari yang lalu terkait daripada Perancis yang melakukan lockdown selama 1 bulan ke depan. Kemudian ini analisa trading gold. Ini kami paparkan baik itu secara fundamental dan teknikalnya. Oke, di mana gold memiliki potensi untuk naik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan moneter The Fed yang ultra longgar dan stimulus fiskal daripada Presiden Joe Biden. 1,9 triliun diberikan kepada penduduk AS yang terkena dampak COVID-19. So, ini akan menyebabkan jumlah uang beredar dalam bentuk US dollar akan semakin banyak. Ini secara teknikalnya ada 3 level support. Oke. Kita buka saja gold berdasarkan analisa yang ini. Pada saat analisa gold reset, harga gold masih ada di sini, kemudian dia turun ke level support. Oke. Kita entry buy di level support 1, 2, 3. Ini ada 3 level support. Kalau kita besarkan, kita entry buy di level support. Ini 3 level support yang kami bagikan pada signal yang ini. Kita entry buy pada 3 level support ini dengan target keuntungan pada significant support and resistance yang ini. Support and resistance. Oke. Support yang telah di break akan menjadi resistance. So, secara fundamental gold akan naik. Entry buy-nya di level support. Oke. Harga sempat drop dan kemudian sekarang harga mulai naik. Oke. So, tidak usah khawatir bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya. Yang perlu kita lakukan ialah kita tunggu sampai dengan teknikalnya sama dengan fundamental. Oke. Yang perlu kami tekankan kepada sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, setelah kita membaca analisa fundamental, kita sudah tahu arahnya mau kemana, kita lihat teknikalnya, apakah teknikalnya sudah sesuai dengan fundamental atau belum. Jika teknikalnya belum sesuai dengan fundamental, maka yang perlu kita lakukan ialah kita harus menunggu sampai dengan teknikalnya sama dengan fundamental. Wait and see. Oke, kita tunggu kedua-duanya ini menunjukkan arah yang sama. Fundamentalnya menunjukkan naik, teknikalnya juga menunjukkan naik. Oke, jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, penjelasan daripada kedua analisa ini, baik itu analisa teknikal dan analisa fundamental. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Kedua analisa ini penting.
penting dipelajari oleh sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya, baik itu technicalist analysis ataupun fundamental analysis. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.